كتاب الله دستوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Kemudian Allah juga berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Dan kami akan wariskan Tsumma awratsnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, dan kami akan wariskan Alkitab, Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang kami pilih. Dan tentunya ketika antum menghafalkan Al-Qur'an, itu berarti adalah antum salah satu pewaris, salah satu orang yang Allah pilih untuk menjaga perkataannya, untuk menjaga kalamullah. Dan ini tentu merupakan salah satu keutamaan di mana Allah memberikan kepercayaan kepada antum untuk menjaga Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah ketika kita dibangkitkan di akhirat, di padang mahsyar, Allah akan berfirman kepada para penghafal Al-Quran, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Bacalah dan naiklah sebagaimana kamu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya kedudukan akhirmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Dan ketika seorang menghafalkan Al-Quran dan menyelesaikannya 30 juz, ketika Allah panggil, bacalah dan naiklah. Setiap dia membaca satu ayat, dia naik, terus sampai ke ayat terakhir yang dia baca. Kalau dia penghafal Quran, tentu kedudukannya tinggi. Dan ini merupakan peluang bagi wali santri, karena ketika nanti penghafal Quran sudah naik ke tingkatan ayat yang terakhir dia baca, ke tingkatan surga yang paling tinggi, dia akan memanggil orang-orang tercintanya, orang-orang yang dia kenal, dipanggil, orang tuanya dipanggil naik ke atas. Kemudian juga sahabatnya, guru-gurunya, dan ini merupakan peluang yang sangat berharga. Kemudian keutamaan lain para penghafal Al-Quran adalah memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga kelak. Ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, Allah akan memanggil para penghafal Al-Quran, dan juga Allah akan memanggil orang tuanya untuk dipakaikan mahkota.
Dan ini merupakan kebanggaan terbesar. Karena tidak semua dari kita mendapatkan kesempatan untuk menghafal Quran. Banyak orang di luar sana yang lalai. Jangankan menghafal Quran, membacanya pun mungkin tidak bisa. Nah, sekarang mumpung ada kesempatan, manfaatkan. Untuk wali santri dan juga untuk santri. Manfaatkan dengan benar kesempatan ini. Jangan sampai kita lebih merugi daripada orang di luar. Kita yang udah punya kesempatan justru malah disia-siakan. Makanya mumpung ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, manfaatkan dengan baik. Ini bermanfaat untuk santri dan juga untuk wali santri. Ustadz mungkin nggak dapat apa-apa, tapi ini kedepannya manfaatnya untuk wali santri dan juga untuk santri dan juga untuk orang tuanya ketika anaknya berhasil menghafalkan Al-Quran. Dan tentunya dalam menghafal Al-Quran dibutuhkan proses, dibutuhkan metode. Dan metode yang paling penting adalah yang pertama adalah pembenaran bacaan. Karena sekarang yang banyak terjadi kesalahan di luar adalah sudah memiliki hafalan banyak tapi belum tahu cara membacanya dengan benar. Karena kalau kita keluar, kita banyak mendapatkan kesalahan mungkin dari orang-orang. Ada yang salah membaca, yang harusnya huruf ini dibacanya huruf ini, dan itu kesalahan besar yang mana itu bisa merubah arti, bisa merubah makna ayat Al-Quran. Maka yang terpenting adalah pertama adalah pembenaran bacaan, kemudian yang kedua adalah proses menghafal. Dan tentunya dalam proses ini pasti di setiap proses apapun pasti ada tantangannya. Untuk menghafal Quran pun banyak tantangan. Entah itu rasa malas, entah itu ngantuk, entah itu mungkin bosan atau mungkin yang lainnya. Dan bagaimana kita cara mengatasi tantangan ini adalah dengan cara lebih giat lagi, dengan cara berdoa. Kebanyakan yang kita lupa sekarang adalah doa. Kita udah usaha maksimal, udah ngeluarin semua tenaga tapi lupa berdoa. Karena itu percuma. Seolah-olah kita merasa yakin dengan usaha kita. Yang terpenting adalah berdoa dulu. Berdoa, kemudian memulai menghafalkan Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Dan tentunya dalam proses pasti banyak tantangannya. Tergantung kita bagaimana cara menghadapinya. Bisa dengan dipaksa. Nanti ketika dipaksa lama-lama akan terbiasa. Terbiasa nanti, kalau sudah terbiasa, nanti ada yang kurang kayaknya. Oh, misalkan sehari awalnya cuma bisa setengah halaman. Nanti ketika dibiasakan, lama-lama merasa kurang. Segini kurang, tambah lagi, terus tambah lagi. Karena menghafal Quran itu butuh proses. Nggak bisa kita langsung menghafalkan 1 lembar sehari, 1 juz sehari, itu nggak bisa. Tentunya butuh proses. Dan juga ini tak luput dari dukungan dari terutama orang tua ya. Dukungan dari orang tua. Dan juga dukungan ini tentunya jangan berupa paksaan. Karena banyak sekarang orang tua memaksa biar anaknya jadi menghafal Quran. Karena kalau dipaksa justru dia malah merasa tertekan dan akhirnya malah pergi, malah nggak mau menghafalkan Al-Quran. Yang penting motivasi dan dukungannya dan juga doanya.